Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pada kesempatan kali ini, Ira akan membahas tentang konseling individual. Mulai dari pengertian, tujuan, fungsi, tahapan-tahapan, teknik, komponen, dan pendekatan apa saja yang dapat digunakan dalam konseling individual ini. Disimak baik-baik ya. Yang pertama adalah mengenai pengertian konseling individual. Apa sih konseling individual itu? Menurut Bapak Praitno, konseling individual adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh seorang ahli atau disebut konselor kepada individu yang sedang memiliki masalah atau disebut klien yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi oleh klien tersebut. Jadi, dapat dikatakan bahwa konseling individual itu merupakan proses konseling yang dilakukan antara konselor dan juga klien untuk membantu klien dalam mengentaskan masalahnya. Dan yang selanjutnya adalah mengenai tujuan konseling individual. Nah, tujuan konseling individual itu adalah untuk mengentaskan permasalahan klien, untuk memandirikan klien, dan juga meningkatkan atau mengembangkan potensi klien tersebut. Jadi dengan adanya konseling individual ini, beban klien diringankan, kemampuan klien ditingkatkan, dan potensi klien dikembangkan. Selain itu, fungsi konseling individual adalah di mana konselor dapat memberikan pemahaman kepada klien. Apabila klien sudah mengerti, sudah memahami, maka permasalahan tersebut dapat diselesaikan atau dientaskan dan dapat dicegah. Selanjutnya adalah mengenai tahapan-tahapan konseling individual. Menurut Wiles tahun 2014, secara umum, proses konseling individual itu terbagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama adalah tahap awal. Tahap awal ini dimulai sejak klien bertemu dengan konselor hingga konselor menemukan definisi masalah si klien tersebut. Pada tahap ini, ada beberapa hal yang harus dilakukan, seperti membangun hubungan konseling yang melibatkan klien. Yang kedua adalah memperjelas dan mendefinisikan masalah. Selanjutnya adalah membuat penaksiran dan penjajakan. Dan yang terakhir adalah menegosiasi kontrak, baik itu kontrak waktu, kontrak tugas, maupun kontrak kerjasama dalam konseling. Pada tahap selanjutnya adalah tahap pertengahan atau tahap kerja, di mana dalam tahap ini lebih memfokuskan untuk menjelajahi permasalahan si klien dan bantuan apa yang akan diberikan oleh konselor untuk klien dalam mengentaskan masalah klien. Pada tahap pertengahan ini ada beberapa hal yang harus dilakukan, yaitu mengeksplorasi masalah klien lebih dalam lagi dan menjaga hubungan konseling agar tetap terpelihara. Dan yang selanjutnya adalah tahap akhir atau tahap tindakan. Pada tahap akhir ini beberapa hal yang harus dilakukan adalah yang pertama adalah konselor dan klien membuat kesimpulan dari hasil proses konseling. Selanjutnya adalah membuat rencana atau tindakan apa yang akan dilakukan berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati bersama. Selain itu, dalam tahap ini juga harus dilakukan evaluasi mengenai jalannya proses konseling ini. Dan yang terakhir adalah membuat perjanjian untuk pertemuan selanjutnya. Oke, selanjutnya kita membahas mengenai teknik-teknik yang digunakan pada saat proses konseling individual berlangsung. Yang pertama adalah perilaku attending. Jadi, perilaku attending di sini adalah menerima klien mencakup 3 komponen. Yang pertama itu kontak mata, bahasa tubuh, dan bahasa lisan. Yang kedua adalah empati. Empati merupakan kemampuan konselor untuk merasakan apa-apa yang dirasakan oleh klien. Yang ketiga adalah refleksi.
Refleksi merupakan memantulkan kembali apa-apa yang dipikirkan dan dirasakan oleh klien. Refleksi terdiri dari 3 jenis. Yang pertama adalah refleksi perasaan, refleksi pikiran, dan refleksi pengalaman. Yang keempat adalah eksplorasi. Eksplorasi merupakan kemampuan untuk menggali informasi dari pengalaman, pikiran, dan perasaan klien. Selanjutnya ada penstrukturan, di mana penstrukturan ini merupakan penjelasan oleh konselor kepada klien mengenai hakikat konseling, batas-batasan, dan tujuan konseling pada umumnya. Yang selanjutnya ada pertanyaan terbuka atau open question. Dengan bertanya, konselor dapat menarik klien untuk berbicara mengenai hal apa yang sedang dipikirkan dan dirasakan oleh klien. Contohnya kata dapatkah, bagaimanakah, atau bolehkah, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah pertanyaan tertutup, di mana pertanyaan tertutup ini adalah yang jawabannya hanya dengan kata-kata singkat, seperti contohnya ya, tidak, sudah, dan belum. Teknik selanjutnya adalah dorongan minimal. Dorongan minimal merupakan respon yang diberikan oleh konselor sesedikit mungkin untuk memberikan kesempatan kepada klien agar dapat berbicara lebih luas lagi. Contohnya dalam pernyataan verbal itu kata ya, terus, lalu, kemudian. Nah, ada juga yang nonverbalnya seperti anggukan, senyuman, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada interpretasi atau penafsiran. Yang dimaksud dengan penafsiran adalah penjelasan-penjelasan tentang suatu keadaan yang dirasakan klien. Biasanya diawali dengan kata atau kalimat tampaknya, sepertinya, kemudian diakhiri dengan kalimat memang demikian. Selanjutnya adalah teknik mengarahkan atau directing, di mana directing ini adalah keterampilan konseling untuk mengajak klien memikirkan sesuatu. Selanjutnya ada menyimpulkan sementara, di mana menyimpulkan sementara ini adalah menyimpulkan sementara pembicaraan saat proses konseling agar pembicaraannya itu semakin jelas. Selanjutnya ada teknik memimpin, di mana keterampilan memimpin ini bertujuan agar pembicaraan atau arah pembicaraan saat proses konseling itu tetap fokus di jalurnya gitu. Teknik selanjutnya adalah konfrontasi, di mana konfrontasi ini merupakan mempertentangkan dua hal yang berbeda. Seringkali klien tidak menyadari bahwa dalam dirinya itu terdapat berbagai ketidakselarasan antara perbuatan juga perkataannya. Selanjutnya adalah suasana diam, di mana suasana diam ini adalah suasana hening, tidak adanya interaksi verbal antara konselor dengan klien. Biasanya suasana diam ini terjadi sekitar 5-10 detik. Selanjutnya adalah pemberian nasihat. Perlu diketahui bahwa dalam memberikan nasihat, jangan sesekali dilakukan apabila itu tidak diminta oleh si klien. Kenapa? Karena apabila hal tersebut dilakukan, maka dikhawatirkan akan membuat klien merasa tidak nyaman. Nah, sama halnya seperti memberi nasihat, dalam memberi informasi juga, konselor harus mempertimbangkan kalau misalkan konselor itu memang tidak mengetahui informasi yang ditanyakan oleh klien, maka jangan sesekali kita memberikan informasi tersebut. Yang selanjutnya adalah kontak psikologis, di mana kontak psikologis ini merupakan hubungan psikologis antara konselor dengan klien dengan cara 3M, yaitu mendengarkan, memahami, dan merespon. Ada juga teknik mengenal perasaan, di mana teknik ini adalah kemampuan konselor dalam mengamati dan memberikan tanggapan kepada apa-apa yang dirasakan oleh klien. Nah, menjelang sesi akhir proses konseling, ada namanya teknik merencanakan, di mana teknik ini adalah merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan oleh klien setelah melakukan proses konseling. Dan yang terakhir adalah menyimpulkan.
di mana di sini konselor membantu klien untuk menyimpulkan hasil dari percakapan, hasil pembicaraan yang sudah dibicarakan pada saat proses konseling tersebut. Yang selanjutnya kita membahas tentang komponen-komponen yang ada dalam konseling individual. Yang pertama yaitu konselor. Konselor adalah seorang ahli dalam bidang konseling yang berhak untuk melaksanakan proses konseling, dan tugas dia adalah membantu klien dalam mengentaskan masalahnya. Dan yang kedua adalah klien. Klien adalah seseorang yang mengalami masalah dan membutuhkan bantuan seorang konselor untuk menyelesaikan permasalahannya. Dan yang terakhir, kita akan membahas mengenai pendekatan-pendekatan apa saja yang dapat digunakan dalam konseling individual. Yang pertama adalah pendekatan behavioral. Pada pendekatan behavioral ini bertujuan untuk membantu klien membuang respon-respon negatif menjadi respon yang positif. Yang kedua adalah pendekatan humanistik. Jadi, pendekatan humanistik ini berpusat pada diri klien itu sebagai manusia, bukan kepada permasalahan yang sedang dihadapinya. Dan yang ketiga adalah pendekatan Gestalt, di mana pendekatan Gestalt ini bertujuan untuk membantu klien agar berani menghadapi kenyataan dan tantangan yang harus dia hadapi. Dan yang keempat adalah pendekatan psikoanalisis, di mana pendekatan ini bertujuan untuk membentuk kembali struktur kepribadian klien dengan cara mengembalikan hal yang tidak baik menjadi baik, hal yang tidak disadari menjadi sadar. Selanjutnya adalah pendekatan client center therapy, yaitu suatu metode perawatan psikis yang dilakukan dengan cara berdialog antara konselor dengan klien agar tercapainya gambaran yang serasi antara ideal self dengan actual self yang sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Dan yang terakhir adalah pendekatan realitas, di mana pendekatan ini difokuskan kepada tingkah laku saat ini, sekarang, bukan masa lalu maupun masa yang akan datang. Pendekatan ini bertujuan untuk membantu klien untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar tanpa merugikan diri sendiri maupun orang lain. Oke, baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai penjelasan konseling individual ini. Semoga apa yang telah dipaparkan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon untuk dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.